Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu reviewer Siameo Respon. Izinkan kami mempresentasikan proposal penelitian kami. Saya Mei Wulandari, beserta tim saya ada Kakak Dwi Saptana dan Nur Indarji. Adapun penelitian kami berjudul meningkatkan minat siswa berwirausaha melalui produksi ekoenzim sebagai bagian dari Food Waste Management and Recycling at School di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Yang mendasari penelitian ini adalah data dan juga fakta bahwa SMK Negeri 3 Yogyakarta dengan hampir 2.000 warga sekolah berada di jantung kota Yogyakarta. Warga sekolah yang juga merupakan warga kota itu memiliki masalah yang sama, yaitu tentang pengelolaan sampah. Kenapa demikian? Karena kota Yogyakarta merupakan kota padat penduduk yang memiliki masalah kompleks dengan pengelolaan sampah, di mana kota Jogja tidak memiliki pengelolaan sampah terpadu sehingga harus dialihkan ke daerah lain. Kemudian berawal dari hal tersebut, sampah itu dibedakan menjadi organik dan anorganik. Untuk sampah anorganik sudah mulai dipilah dan kemudian diarahkan ke bank sampah untuk di-recycle, diolah menjadi barang lebih lanjut. Sedangkan sampah organik itu terdapat food waste management, di mana sampah organik ini dapat diolah menjadi pupuk, baik itu pupuk padat maupun pupuk cair. Kami memilih ekoenzim. Kenapa demikian? Karena ekoenzim ini merupakan produk yang mudah. Kantin merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di lingkungan sekolah, baik itu sampah organik berupa sisa makanan, sisa sayuran, sisa buah-buahan, dan juga sampah anorganik yaitu plastik, kertas, pembungkus. Kemudian di situ ada program Food Waste Management, di mana program tersebut berfokus untuk pengolahan sampah organik. Sampah organik rumah tangga menjadi pupuk, baik itu pupuk organik cair maupun pupuk padat. Nah, kemudian salah satu teknik pengolahan sampah organik ini adalah pembuatan ekoenzim. Kenapa kami pilih ekoenzim? Karena proses pembuatan ekoenzim ini murah dan mudah dilakukan oleh siswa. Sejak dia menyiapkan bahan, kemudian proses fermentasi, hingga pengemasan dan sosialisasi pemakaian ekoenzim. Jadi dengan kegiatan pengolahan sampah organik menjadi ekoenzim ini diharapkan merangsang kreativitas dan antusiasme siswa dalam belajar berwirausaha. Karena pembelajaran berorientasi pengembangan minat kewirausahaan ini merupakan bagian dari kurikulum Merdeka Belajar. Di mana kami itu adalah siswa kelas 11 TKR. Jadi melalui kurikulum Merdeka, di mana di dalamnya adalah ada pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan, kami menggunakan project based learning. Kenapa project based learning? Karena project based learning ini mengangkat masalah real yang terjadi di masyarakat. Jadi project based learning itu mengangkat Mengapa project based learning? Karena project based learning ini mengangkat masalah real yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah mengoneksikan pengetahuan yang diperoleh siswa di kelas untuk diaplikasikan di dunia nyata dengan membuat solusi atas permasalahan yang ada. Dalam hal ini, kita membuat produk ekoenzim yang berkualitas. Produk enzim yang berkualitas akan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Impact yang kita harapkan adalah yang pertama adalah generasi wirausahawan muda, di mana siswa SMK tidak harus menjadi seorang karyawan, tetapi dia juga bisa berwirausaha. Wirausahanya bisa menggunakan bahan yang ada di sekitar siswa tersebut. Selanjutnya adalah terciptanya produk ekoenzim yang berkualitas sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Impact nomor 3 adalah alternatif pengolahan limbah rumah tangga. Jadi di sekolah siswa itu membuat ekoenzim dari limbah di kantin, maka di rumah dia bisa membuat ekoenzim dari limbah rumah tangga di dapur rumah mereka masing-masing. Kemudian dengan pengolahan limbah
baik itu anorganik maupun organik, maka SMK Negeri 3 menjadi SMK yang berwawasan lingkungan. Pembelajaran project based learning ini itu include di pembelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Kegiatan penelitian ini menyatu dengan proses pembelajaran. Kami sudah menghitung untuk waktunya, jadi waktu minggu efektifnya kami sesuaikan dengan waktu pembelajaran PKK, tidak menyita waktu pembelajaran lain. Kemudian untuk nanti di proses pengumpulan bahan itu dilakukan di sepulang sekolah ya, anak-anak pulang sekolah dia mampir ke kantin mengumpulkan bahan untuk ekoenzim. Selanjutnya desain penelitian yang kami gunakan adalah kemis dan tagat dengan 2 siklus, di mana masing-masing siklus terdapat 3 tindakan. Dan di akhir setiap siklus dilakukanlah expert judgment. Untuk ahli yang kami mintakan penilaian itu berasal dari komunitas ekoenzim Nusantara di Sleman, dan beliau itu adalah guru dari SMA Negeri 1 Yogyakarta. Beliau adalah praktisi yang aktif untuk mensosialisasikan pemanfaatan sampah limbah rumah tangga menjadi ekoenzim. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus, yaitu siklus pertama dimulai di akhir Februari, dimulai dengan membuat perencanaan. Kemudian untuk proses pengerjaan proyek kami jadwalkan di 1 Maret, dan karena ini adalah proses fermentasi sehingga membutuhkan waktu 3 bulan. Jadi untuk pengerjaan proyeknya adalah 1 Maret sampai 1 Juni 2023. Kemudian di 6 Juni kami melakukan evaluasi dan refleksi. Selanjutnya untuk siklus kedua, tindakan pertama, kami rencanakan di tanggal 10 Juni sampai 3 Juli 2023. Di waktu tersebut adalah siswa sedang libur sekolah, sehingga peneliti bisa membuat perencanaan dan menyusun jadwal aktivitas. Untuk siklus kedua, dimulai tindakan kedua adalah di 14 Juli sampai 16 Oktober. Proses pengerjaan proyek, penilaian terhadap proyek, dan produk yang dihasilkan. Kemudian untuk evaluasi dan refleksi dilakukan di 24 Oktober 2023. Siklus 2 dilakukan berdasarkan evaluasi dan refleksi perbaikan yang dilaksanakan di siklus pertama. Kriteria keberhasilan dari penelitian kami dilihat dari 4 indikator. Yang pertama adalah warnanya, kemudian aromanya, selanjutnya adalah tingkat keasaman, dan terakhir adalah kemampuan produksi. Masing-masing indikator itu diberi penilaian 1 sampai 3 dengan skor maksimal adalah 12 poin. Penelitian dikatakan berhasil jika pada siklus kedua nilai poin tercapai adalah B, yaitu 4 sampai 8 poin. Kemudian untuk RAB, rencana anggaran kami menganggarkan sebanyak 10 juta rupiah, terdiri dari 4 item, yaitu yang pertama adalah honor, maksimal 30%, kami anggarkan 3 juta rupiah. Selanjutnya adalah pelaksanaan ATK, bahan habis pakai, dan penggandaan dokumen sejumlah 5.500.000 rupiah. Kemudian untuk poin nomor 3 adalah biaya pembimbing sejumlah 900.000 rupiah, dan poin nomor 4 adalah biaya expert judgment sejumlah 600.000 rupiah. Kemudian untuk penyerapan anggaran di bagian proses produksi itu sejumlah 5.500.000 rupiah, terdiri dari persiapan, kemudian pelaksanaan, dan cetak laporan. Untuk pelaksanaan sendiri itu kami melakukan mulai dari rapat dengan pihak sekolah, kami beraudiensi dengan kurikulum karena penelitian ini mengambil jam pembelajaran di sekolah. Kemudian rapat dengan pihak pengurus kantin, kami mensosialisasikan program penelitian kami yang melibatkan anak-anak, bahwa nanti sepulang sekolah anak-anak akan mengambil sampah organik yang ada di kantin. Kemudian briefing dengan siswa, dan yang terakhir adalah untuk cetak laporan.
kasih untuk reviewer. Jadi untuk perbaikannya, yang pertama itu, jadi kalau project ini hanya berfokus untuk mengubah sampah menjadi sesuatu. Jadi siswa tidak akan dia akan berpikiran, oh tidak masalah saya membuang sampah, karena juga nanti akan dirubah menjadi produk lain. Kemudian dari situ sebenarnya sekolah kami sudah melakukan tindakan atau mencegah agar tidak terjadi sampah sisa makanan ya. Jadi kantin kami itu berjumlah 10 outlet atau 10 warung dengan menu yang beragam. Menu tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan gizi dan selera anak SMK. Sehingga diharapkan kalau menunya itu sesuai selera mereka, mereka itu tidak akan membuang makanan yang sudah mereka dapatkan. Kemudian yang kedua, sekolah kami sudah ada program Bawari. Sebenarnya program ini pertama kali adalah sejak kita masuk setelah era COVID ya, di mana untuk menghindari penularan pencegahan virus ya, sehingga anak-anak dianjurkan untuk membawa wadah sendiri, program Bawari. Program Bawari ini selain menekan sampah anorganik berupa plastik, kertas, pembungkus kemasan, juga secara tidak langsung itu mengajarkan anak untuk menyesuaikan diri dengan porsi kebutuhan makanan dan minumannya, sehingga meminimalkan sisa makanan. Jadi kalau anak tersebut makannya kok banyak, dia akan membawa wadah yang besar. Kemudian dari pihak kantin itu juga akan menyesuaikan. Jadi kalau misalkan anak tidak bawa wadah sendiri, maka kantin itu kan untuk membungkus makanan anak perempuan dan anak laki-laki dia akan diberi porsi yang sama. Padahal biasanya anak perempuan itu porsinya tidak terlalu banyak. Jadi biasanya anak perempuan akan tidak menghabiskan makanannya. Nah, dengan bawa wadah sendiri, Bawari, anak yang makannya sedikit dia akan membawa wadah yang kecil. Anak yang porsi makannya besar dia akan membawa wadah yang besar. Jadi demikian pencegahan atau tindakan preventif yang kami lakukan agar tidak terjadi sisa makanan. Kemudian perbaikan kedua ini adalah diagram yang runtut dan mudah dipahami berupa aktivitas kegiatan pembuatan ekoenzim dan edukasi ke siswa. Ya, Bapak Ibu, ini adalah diagram kami. Diagram aktivitas ke siswa itu diawali dengan pemberian materi atau teori tentang ekoenzim. Dari apa itu ekoenzim, sejarah ekoenzim, kemudian bagaimana proses pembuatan, dan bagaimana memanfaatkannya. Selanjutnya, setelah pemberian teori berlangsung, maka dilaksanakan pengumpulan bahan. Jadi, selama 1 minggu, kami rencanakan siswa itu mengumpulkan bahan. Tiap pulang sekolah, siswa masing-masing kelompok ke kantin, kemudian mengambil sisa sayur dan sisa buah yang ada di kantin. Selanjutnya, setelah 1 minggu, maka siswa menyiapkan proses fermentasi. Berapa bahan yang terkumpul, ditimbang, kemudian dibuatlah proses fermentasi tersebut. Selanjutnya, proses fermentasi dilakukan secara 3 bulan dan dilakukan pengecekan secara berkala. Secara berkalanya sekitar 2 minggu ya. Dan kegiatan siswa di sela-sela proses fermentasi adalah penyiapan untuk logo, kemudian membuat desain, menyiapkan kemasan dari produk ekoenzim. Setelah 3 bulan, maka ekoenzim dapat dipanen dan kemudian dikemas untuk kemudian siap dipasarkan oleh siswa. Demikian presentasi dari kami SMK Negeri 3 Yogyakarta. Terima kasih kepada tim Siameu Respon yang telah memberi kesempatan kepada guru-guru untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.